Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Majua-jua, Jua-jua, Ahoy, Yaobu. Jumpa kembali dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita, Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini sangat spesial, karena saya sedang berada di Baitul Ja'far. Baitul Ja'far ini satu di antara lokasi tempat umat muslim untuk kemudian beribadah. Dan di sini unik, di lahan yang luas sekitar 2 hektar ini ada berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh pengelola Baitul Ja'far untuk umat muslim beribadah nantinya, berzikir, kemudian berorganisasi, kemudian bermasyarakat di sini. Saya sudah bersama cucu tokoh sufi dan pendiri Universitas Pembangunan Pancabudi atau UNPAD Medan, Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya. Beliau ini dikenal sebagai penerus kepemimpinan Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Sudah bersama saya Ketua Alkah Majelis Zikir Baitul Ja'far, Abi Kiki, atau biasa dikenal dengan Haji Ahmad Baki Arifin. Saya memanggil beliau Bang Kiki saja. Bang Kiki, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mantap. Hari ini sejak sebelum sholat Jumat tadi, saya berada di Baitul Ja'far, melihat bagaimana kemudian Baitul Ja'far begitu akrab dengan masyarakat. Karena ada satu program di Baitul Ja'far yang menurut saya mendekatkan Baitul Ja'far kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh dan ulama. Tadi juga kita berkumpul, ngopi, makan bersama para tokoh agama. Ada Ketua MUI Sumatera Utara, ada Wakil Ketua MUI Sumatera Utara, ada Ketua FKUB Sumatera Utara untuk melihat langsung aktivitas di Baitul Ja'far. Bang Kiki, Baitul Ja'far ini sebenarnya apa dan kenapa didirikan Baitul Ja'far ini, Bang Kiki? Oke, baik. Jadi Baitul Ja'far itu sebenarnya, Baitul itu artinya rumah. Ja'far itu nama dari orang tua saya. Oh. Nama orang tua saya itu Ja'far Ali. Oke. Jadi bakti saya kepada orang tua, saya buatlah satu kawasan dengan nama Baitul Ja'far. Baitul Ja'far. Ya, Baitul Ja'far ini sendiri awalnya adalah niatnya itu sebenarnya dari awal, kalau kita cerita pertama kali itu ibu saya, Oma biasanya dipanggil. Oma itu punya cita-cita membuat rumah PAUD gratis. Oke. Rumah Tafis gratis di tempat ini, di Kelambir 5. Hanya saja waktu itu dia bilang sama kami, buatkanlah mama rumah PAUD, Mama Tafis. Jadi saya ngomong sama abang saya, Bang Isa. Bang Isa itu sekarang rektor Pancabudi. Ya. Okay. Saya bilang gini, alah si mama nih sebentar-sebentar aja. Kita buatkan aja rumah tipe 36 2 biji. Kalaupun nanti tak jadi, kita jadikan kontrakan. Itulah dia niatnya awal-awalnya pertama kali. Nah, berjalannya waktu dan berjalannya waktu itu tahun 90-an masih bahkan ya. 90-an. Nah, dan itu memang sudah di Kelambir sini, Bang? Udah. Jadi sorry, tahun 2000. Kebetulan tahun 93 saya di Kelambir ini banyak transmigran. Dari Jawa. Saya dari dulu itu salah satu usahanya adalah ternak lembu. Jadi saya tahun 93 udah masuk Kelambir ini sebenarnya ternak lembu. Dulu satu Kelambir ini hampir semua itu melihara lembu saya. Sistemnya kalau di sini itu sistem belah dia. Jadi kita kasih 2 ekor jantan betina. Kalau lahir nanti, ya 1 kita 4, ya, gitu. 2 punya masyarakat, ya, 2 punya orang abang. Gitu. Jadi semua warga waktu itu melihara lah lembu. Itu awalnya di Kelambir ini. Lama kelamaan karena hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun saya ternak lembu di sini. Oma itu bilang, udahlah di kampung itu juga. Situ aja lah kita buat. Buatlah PAUD sama rumah Tafis tadi. Tafis. Hanya saja Tafis ini ternyata perizinannya sulit. Jadi PAUD gratis lah di pertama kali dibuat. Nah,
berjalannya waktu seperti yang diketahui, jadi kakek saya itu Syekh Qadirun Yahya itu punya surau banyak, ber-800-an, tapi itu semua dikelola oleh yayasan beliau. Yayasan Pancabudi. Ya, Yayasan Profesor Qadirun Yahya, termasuklah dalamnya Pancabudi. Pancabudi. Jadi yayasan itu ada 2 bidang yang dibawahinya, satu surau, satu Pancabudi lah, Pancabudi. universitasnya dan lain-lain. Karena saya itu kurang berminat untuk mengelola, masuk di dalam yayasan itu, jadi saya kepingin saya membuat sendiri. Nah, satu tempat sendiri, hanya saja, tapi spiritnya itu tetap kepingin saya bawa. Jadi spirit dari Profesor Qadirun Yahya itu, dia kepingin menjadi menjadi orang yang bisa memberikan rahmat yang banyak lah untuk orang. Rahmatan lil alamin. Iya, rahmatan lil alamin, itulah cita-citanya. Ya itu sebenarnya cita-cita Rasulullah juga ini. Bukan Rasulullah itu diturunkan untuk menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi semangat itulah yang diambil. Nah, jadi saya bilang sama Mama waktu itu, "Mah, udahlah daripada rumah PAUD tuh cuman hanya 2, saya kelola aja lah." Itu niatnya. Bangunan untuk rumah tahfiz sudah jadi, tapi nggak ada isinya, izinnya susah. Kecil kali, 4 kali 20 meter lah. Itu kalau kita masuk? Belum, ini bangunan lama masih. Oh. Jadi, udahlah ambillah kata dia. PAUD-nya tetap, rumah tahfiznya ini saya hancurkan semua. Itulah pertama kali cikal bakal suraunya dari Baitul Jafar. Dan Baitul Jafar ini, Bang Kiki, tidak kemudian terkait langsung menjadi aset dari yayasan. Bukan, ini betul-betul pribadi. Bang Kiki yang kemudian mengelola ini. Pribadi. Tapi dengan nawaitu dan nafas yang sama. Sama. Dengan apa yang dibawa oleh Profesor Qadirun Yahya. Tetap sama. Jadi konsepnya itu sama, hanya saja karena ini di bawah kelola saya pribadi. Tentu kita lebih mudah lah, kan untuk birokrasinya kan nggak repot. Karena kalau di yayasan itu kan Alul Bait Syekh Qadirun Yahya itu kan juga rame, banyak. Ya di situ tetap berjalan. Tapi yang ini sebenarnya lebih ke saya pribadinya, supaya lebih mudah kalau dalam operasional lah ya. Operasionalnya. Itulah dia cikal bakal yang kita mulai pelan-pelan. Ya, alhamdulillah. Jadi aja dia sampailah hari ini. Bang, apa saja sih aktivitas di Baitul Ja'far ini, Bang? Dan bagi siapa nih Baitul Ja'far ini bisa menggunakan fasilitas yang kemudian Abang siapkan hari ini? Ya, jadi karena spiritnya itu ya tadi berbagi ya, rahmatan lil alamin. Maka saya berpikir bahwa harusnya Islam itu kan harusnya membebaskan ya, bukan mengungkung. Saya kepingin ada satu tempat. Yang bisa jadi epicentrum nantinya, walau alam, yang bisa menggambarkan gimana sih di dalam satu tempat itu orang tidak lagi berbicara tentang perbedaan. Karena sesungguhnya dia rahmatan lil alamin tadi. Kenapa di situ tidak berbicara tentang, tidak usah lebih bicarakan aku amalan ini lebih baik ini segala macam. Kenapa kita tidak berkonsentrasi untuk memberikan berbuat banyak untuk alam semesta ini dengan manusia segala macam? Saya kepingin menciptakan itu. Nah, hanya saja bagi saya keberhasilan itu bukan itu terjadi. Bagi saya niat untuk mengerjakan itu sudah keberhasilan. Udah berhasil ya, Bang. Itu keberhasilan, itu kepuasan tersendiri. Maka saya mulai. Dan mulailah karena kita ada amalannya tarekat, tetap ada surau. Tapi saya pikir harus bisa hidup. Maka anak-anak yang tinggal di sini semuanya harus dikaryakan. Apa salah satu dikaryakannya? Semua anak di sini mahasiswa KIP dari Pancabudi. Beasiswa mereka? Beasiswa. Jadi semua yang tinggal di sini harus bisa 3. Kalau 3 ini nggak bisa, dia nggak boleh tinggal sini. Apa itu, Bang? 3 yang pertama, agama. Yang kedua, dia kalau IP-nya nggak boleh di bawah 3.
yang ketiga harus bisa cari duit. Hmm. Ini semua disiapkan. Bukan dilepas aja gitu Bukan. ya Bang? Ya. Jadi kalau urusan agamanya ada surau. Kalau KIP-nya dia harus belajar lah Ya. pasti. Nah urusan cari duit disiapkan juga mainannya. Jadi kita buatkan warung. Di sini ada produk kita ada. Oke. Ada program. Ada, bahkan ada produk yang keluaran dari sini yang masuk di kantin-kantin sekolah. Oke. Salah satunya ada empek-empek, Oke. ada siomay, ada cilok, bahkan ada bakso hebat Mataram yang di Pekanbaru. Itu semua anak-anak dari sini lah itu. Oh, muamalat juga mereka nih. Jadi ya? dikaryakan, dimodalkan, dikaryakan. Ada yang pertanian, ada yang kebun, ada yang masak saja. Ada nggak yang tidak bisa? Ada juga, tapi dia mengambil part yang lain, misalnya kebersihan. Oh. Ada nggak yang nggak bisa juga? Ada. Misalnya dia harus bisa bawa mobil. Seburuk-buruknya kalau dia bisa bawa mobil, keluar dari sini bisa jadi supir kan gitu. Ya. Jadi 3 ini harus cukup nih kualifikasinya. Dari 3 kualifikasi tadi Bang, Ya. yang pertama nih kan agama. Ya, Tadi ketika konsepnya adalah rahmatan lil alamin, ya. artinya Abang bebaskan dong, mau dari manapun dia. Oh bebas. Mau dari A, B, atau C. Bebas. Lupa saya juga ingat. Kita salah satu binaan kita adalah mualaf center di Subulu Salam. Subuh salam. Ya. Aceh sana ya Bang? Ya. Subulu Salam Aceh. Subulu Salam itu ada di situ seperti ini juga. Namanya Baitul Babu Salam. Baitul Babu Salam. Itu di situ ada mualaf center itu 50 hektar. Nanti kapan kita harus Ke sana ya. Berarti lebih gede dari Oh, ini, lebih Bang? gede. Ada 250 kakak di situ yang mengelola itu. Dengan konsep seperti ini. Kurang sama. Bahkan di situ ada pesantrennya Oke. di tempat itu, ada masjidnya, ada tempat persulukannya, ada perkebunannya, ada orang minimarketnya, ada peternakannya, bahkan ada kakak yang tinggal di sana dan semua mualaf. 60 hektar. Kita di tempat itu 3 kali dapat penghargaan dari presiden, dari Megawati. Jadi Tribuners nanti ngopi sorenya harus pindah ke sana. Iya. Kapan? Jadi kita pergi. Ya, kita tunggu undangan dari Bang Kiki. Jadi gini caranya supaya sambil enak. Dari Medan kita ke Brastagi. Oke. Nginap dulu. Di Brastagi ada juga Pancabudi. Oh, ada ya, ada Pancabudi. Dekat Sibaya. Ya. Villa apa? Tempatnya ada suraunya juga. Kita nginap dulu. Subuh kita jalan, tinggal itu 4 jam aja lagi udah sampai Subulu Salam. Nah, 3 kategori ini agama tadi, kemudian dia bisa keep, Ya. prestasi artinya Ya. kan dia harus jaga IPK segala macam Ya. Bang. Terus yang ketiga tadi berusaha, Ya. wirausaha lah dia. Wirausaha. Belajar tadi membuat empe-empe Ya. dan itu sudah disiapkan sarana dan prasarana ya Bang. Cuman masalah rezeki masing-masing lah. Ya. Ada yang bagus, ada yang tutup, ada yang ini ya kita Dan inovasi terus berjalan lah ya Bang. inovasi terus berjalan. Nah, Di luar tadi, kan tadi saya lihat Bang, sejak jam 11 tadi kita di sini, banyak masyarakat tuh Bang datang Ya. dari mana-mana dia. Kemudian itu cara mengelola, kan tentu ada kos Bang, ada operasional nih. Bagaimana kemudian mencukupi operasional untuk ini masyarakat memang yang bolak-balik agak dengan lucu program ya. Abang ini? Lucunya begini. Dia susah memang, tapi bisa dibilang susah, bisa bilang enggak juga. Mungkin Bang Solihin juga nggak percaya. Saya tuh sendiri ATM aja nggak pegang saya. Oh iya, jadi ATM saya itu yang pegang ada anak-anak di sini, dia yang tahu pinnya dia. Kalau saya mau keluar, saya minta duit malah sama dia. Jadi saya nggak pegang ATM. Ada bendahara lah ya? Dibilang Nggak juga bendahara. Nggak juga bendahara. Nah, ya lucunya karena itu tadi ya, spiritnya itu rahmatan lil alamin. Dan saya meyakini diri sendiri saya bahwa Tuhan itu maha kaya.
Alhamdulillah cukup aja dia rezeki. Cukup aja ya, Bang? Iya. Tapi bukan berarti gini ya. Saya munafik kalau saya bilang saya tidur aja tiba-tiba duit datang tuh kayaknya itu ngomong kosong. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin ya. Ya. Tetap ada kegiatan-kegiatan usaha itu ada ternak lembu ada warung ada, semuanya ada. Tapi kalaupun dihitung itu nggak cukupnya itu, nggak cukup. Tapi itu tadi ya, karena tempat ini sudah mulai menjadi epicentrum tadi, udah orang pada datang. Nah sekarang itu dia jadi mudah aja gitu. Saya pun kadang-kadang nggak tahu. Mungkin karena apa, Bang? Silaturahim kali ya? Salah satunya ya. Jadi sering saya bilang gini, kita bikin gini yuk. Ya tiba-tiba, ya aku ikut sekian, ya aku ikut gini. Jadi. Niat yang kita buat itu tiba-tiba ada jalan keluarnya. Ada gitu, jalan Bang, keluarnya dan jadi dia. Dan bahkan ada beberapa anak di sini yang ikut dari kita itu dari SMP. Hari ini S2 Pancabudi. Insya Allah tahun ini atau tahun depan tamat. Insya Allah S3 dapat beasiswa. Itu ikut dari kita tuh SMP, dari SMP. Karena Tribuners ada satu di antara program dari Baitul Ja'far ini yang menurut saya paten juga. Tadi kami dalam gurau-gurauan kami menyebutnya MBG. Iya. Makan Berkah gratis. berkah gratis. Jadi Bang Kiki ini punya program menuju 1 juta nasi keberkahan Insya Allah. 2033. 2033 Targetnya. Dan tadi Tribuners kami menyaksikan bagaimana kemudian program MBG Makan Berkah Gratis ini disalurkan Bang Kiki bersama kawan-kawan di Baitul Ja'far sebanyak 1.350-an ya Bang. Ya. Itu Hari Jumat ini. setiap Jumat biasa kita lakukan. Rata-rata. Di 500 sampai 1.000. 500 sampai 1.000. Tadi kita lihat, kita drop ke beberapa masjid, termasuk masyarakat juga udah menunggu di sini Bang ya? Masyarakat pun ngambil kemari. Dia udah jadi kayak rutin gitu. Jadi gini ibaratnya, kalau Baitul Ja'far di lingkungan sini, asal bagi nasi, dia udah nggak jadi ada kenduri, ada nggak? Dia udah jadi hal yang biasa. Dan itu kan juga kos Bang. Iya. Itu pun aneh juga itu. Jadi, saya cerita ya, awalnya ini dimulai dari 2020. Kan Abang target 1 juta nasi tuh. Ya. Itu akumulatif, berarti sampai kita Dari 2020 target saya 2033 itu 1 juta. Tercapai 1 juta nasi. 1 juta. Alhamdulillah sekarang udah 400.000 lah. 400.000 bungkus. 2026 belum habis lagi nih. Kita ada 400.000 bungkus yang disalurkan. Ada donatur Tetap nggak Bang? ada, Allah Ta'ala namanya. Artinya ketika Abang sama teman-teman di Baitul Nggak ada. Ja'far target 2.000. Ini kalau Misalnya gini Bang, misalnya bantuan yang kemudahan tadi yang diberikan sama donatur tetap Allah Ta'ala itu, seperti apa misalnya? Tetap kan Abang harus siap dulu nih, siap nasi atau siap... saya terpaksa cerita sesuatu yang mungkin bagi banyak orang itu kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi pada satu hari saya ngobrol sama istri saya bilang, kita hidup bertahun-tahun semuanya itu kita pakai pikiran kita. Mau nggak kita tes? Kita berhenti memakai pikiran kita, tapi kita ganti. Kita pakai pikiran yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya ngetes saja pun jadilah. Waktu dia bilang oke, setuju. Syarat pertama saya minta semua perhiasannya. Semua perhiasan. Semua, termasuk hadiah pernikahan. Saya bilang kita gadekan. Untuk apa? Untuk sedekah. Dan mau beliau? Mau. Pertanyaan dia cuma satu waktu itu. Seandainya kita habis duit nih, kalau kita balik ke Pancabudi, kira-kira ada orang yang ngasih makan kita masih ada nggak ya? Gitu. Iya. Saya bilang, kalau makan aja, insya Allah di Pancabudi bisa lah makan. Kalau gitu nggak apa-apa lah, katanya. Digadekanlah perhiasan tuh.
Di situ saya start, coba yuk, saya berhenti kegiatan, kita sedekah. Awalnya 500, tiap Jumat 500. Yang lucunya, nggak berhenti keberkahan itu. Terjadi banyak, terserah apapun yang mau dibilang keajaiban apa segala macam. Itu nggak berhenti-berhenti. Yang lucunya lagi, dulu saya kontraktor, saya punya perumahan banyak. Waktu saya mengerjakan itu, sulit kali nabung. Bahkan nggak bisa. Kos hidup sebulan itu besar kali. Untuk sedekah, jangankan 10 juta ya, 5 juta aja nggak cukup. Ya. Apalagi awak mau sedekah. Iya, pada saat itu. Tapi lucunya, ketika kami merubah menjadi donatur tetap kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang di luar nalar terjadi. Banyak hal, sulitlah untuk dibicarakan ya. Bahkan istri saya sampai pernah keliling Eropa sendirian, nggak masuk di akal. Banyak hal, termasuk Untuk menyediakan makan. iya. Bahkan kami pernah mencoba satu momen. Pada saat itu uang nggak ada, tapi kami yakin bahwa tidak akan dipicikkan rezeki orang yang bersedekah. Pada satu malam, saya bilang sama istri saya, ini uang kita tinggal 1 juta. Sementara, saya ingat kasih tahu ya, di tempat ini aja, ada sekitar 30-an orang yang hidup di sini. Yang harus makan dipenuhi. Iya. 1 juta itu rasanya 2 hari habisnya tuh. Uang itu betul-betul tinggal 1 juta. Akhirnya saya kumpuli semua orang. Saya cuma bilang, saya cuma punya uang tinggal 1 juta, saya bilang. Kalau seandainya besok kita nggak bisa makan, kalian bubarlah, pulanglah semua ya. Saya balik ke Majapudi, saya bilang. Tapi saya mau membuktikan satu hal, saya bilang. Apa itu? Bahwa Allah tidak pernah mendustai janjinya. Ini uang 1 juta, kalian ikhlas. Seandainya habis, kalian pulang ke kampung masing-masing, ikhlas. Oke. Habiskan uang 1 juta ini. Besok kita bagi nasi berkah. Bukan untuk makan ya? Bukan. Dihitung waktu itu dapatlah 100 bungkus. 100 bungkus. Lucunya, itu saya kumpul sebelum maghrib. Jam 9 malam ada telepon masuk ke saya yang nomornya asing. Nomor luar negeri. Ya telepon, ternyata teman saya lagi di London. Dia telepon, Ki, aku mau kurban. 3 ekor lembu tuh kira-kira berapa? Tadi waktu itu. Saya bilang, ya mungkin 3 ekor itu sekitar 3-4-5 juta lah. Saya bilang. Terus dia bilang, oke lah, aku kirim ya uang 45 juta, tolong belikan aku lembu, katanya. Tapi gini, katanya, lembunya 1 aja. Sisanya, yang setengahnya lagi, hadiah aja. Sama saya. Hadiah itu kasih ke Bang Kiki? Iya, jadi kalau kita bilang 45 juta, maka hadiahnya, kalau kita bilang harga lembunya 15 juta, saya bilang, waduh, berarti hadiahnya 30 juta. Saya bilang. Iya, nggak apa-apa. Dalam hati saya, serius nih, iya. Ya udahlah. Untuk telepon, makasih lah ya, alhamdulillah. Jadi saya bilang sama istri saya, bilang, belum besok pagi nih, sedekahnya belum dibagi. Ya. Kita udah dapat uang 30 juta nih. 1 juta ini aja belum kita bagikan, baru niat kita untuk besok gitu ya Bang? Iya. Lucunya, istri saya tuh ngomong gini, kalau Tuhan itu maha, harusnya semua lah ya kan. Iseng aja dia ngomong gitu. Saya bilang nggak bersyukur. Udah dapat 30 juta, oh iya lah. Udah setengah pun ya? Udah setengah, udahlah. Kami merenung aja diam. Besok pagi-pagi kumpul lah orang-orang. Saya ceritakan, pada nangis orang itu. Saya bilang, terbukti saya bilang, bahwa Tuhan tidak pernah menyalahi. Meniat kita sedekah aja itu
Padahal belum berlangsung ya, Bang? Belum berlangsung. Jadi waktu lagi masak itu saya panggil, itu yang masak pada nangis. Orang tuh dengar. Yang lucunya, kira-kira jam 9, jam 10 pagi, kawan yang di London tuh telepon lagi. Tahu nggak apa dia bilang? Kan kurbannya masih lama ya. Aku dengar kan kau suka bagi-bagi gitu kan. Kau sering bagi orang. Tapi kurasa kau nggak pernah dikasih orang kan. Ya nggak pernah. Nggak enak rasanya hati ini kata dia. Kalau cuman masak udahlah gini aja kata dia. Kurban aku nggak usah dipikirkan. Yang 45 juta itulah hadiah aku untuk kau. Kata. Selama ini kau berhadiah sama orang, hari ini aku berhadiah sama kau. Dalam hati saya, begitu bisnis sama Tuhan. Modal 1 juta, untung 45 juta. Siapa yang nggak mau? Tapi berarti nggak ada orang miskin karena sedekah ya, Bang? Menurut hadisnya begitu. Tidak akan ditemukan orang yang miskin karena sedekah. Jadi, di titik hari ini, agak sulit hati saya kalau, bagi saya gini ya, nggak ada janji Tuhan yang didustainya. Kalau dia memang tidak ada, itulah yang saya sebarkan sebenarnya. Saya selalu bilang sama yang lain-lain. Udahlah, saya bilang. Hidup hari ini pun susah-susah juga. Kita buat 1 pack itu 10.000, saya bilang. Kau masih bisa merokok kok. Kenapa nggak sisihkan 10.000 hanya untuk sedekah? Jangan-jangan, siapa tahu itu membuka pintu rezeki. Semenjak semangat ini di-share kemana-mana, semenjak itulah akhirnya melaksanakan ribuan bungkus itu ya jadi mudah. Nggak terasa ya, Bang? Nggak terasa. Termasuk melaksanakannya. Itu pula lucunya. Jadi begitu saya punya niat kayak ini, yuk bagi 1.500, 350. Oh ya, dari Tanjung Morawa orang datang, dari Berandan datang, dari Besitang datang, dari sekitaran sini datang. Yang itu bisa 2 hari nggak tidur, masak segala macam, pergi belanja segala. Ya udah pulang juga ya udah biasa aja. Jadi kayak rumah udah tempatnya gitu. Dia masak nggak tidur, dia tidur nanti dia tidur di surau segala macam. Besok dia masak. Ya alhamdulillah lah. Bahkan kita pernah rekor itu ya. Pada saat itu hari ulang tahun dari almarhum Syekh Qadirul Yahya pada tanggal 20 Juni. Waktu itu saya kepingin berhadiah lah sama beliau di saat hari ulang tahunnya. Saya bilang, yuk kita buat hari ini. Waktu itu pas hari ulang tahun dia itu yang ke-106. 106. Dia udah berpulang tapi Ya. kalau dia hidup dia 106. Hari kelahiran lah gitu ya, Bang? Ya. Saya kepingin buat berapa Abi orang lain panggil saya itu Abi. 10.600 Bungkus. 3 hari jadi 10.500 nasi pernah kita buat. Dan itu gotong royong. Ya? Gotong royong. Bahkan baru kemarin tanggal 9 Mei haulnya kakek Syekh Qadirul Yahya, saya berniat lagi 7.000 1 hari. Tercapai? Semalam. 7.000 bungkus. Kita potong 3 lembu pada saat itu. Dan itu Swadaya semua. swadaya semua. Sampailah tadi Jumat. Dengan donatur Allah Ta'ala. Allah. Tribuners, karena ini ngopi sore, kita ngopi dulu sedikit. Iya. Ya. Ini. Tribuners, sebelum lanjut sama Bang Kiki, saya info untuk terus mengupdate informasi terkini yang disediakan Tribun Medan melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini di Sumatera Utara. Selain itu juga bisa mengupdate informasi melalui sosial media kami di Tribun Medan. Bang, next kita target 1 juta bungkus. Insya Allah. Insya Allah 2033. Ya. Kalau pengennya sih tercapai lebih cepat. Tapi tergantung
nanti donatur lah. Donatur lah ya. Iya, kalau donatur bilang cepat, cepat. Cepat. Tapi nggak ada yang nggak mungkin sih. Nggak ada Karena yang donaturnya mungkin. udah Nggak paling ada. mahal lah ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, yang paling mahal donaturnya. Nggak ada kesangsian lah kita ya, Bang. Memang bab ini orang akan banyak persepsi yang bisa dibilang ya. Ada yang bilang lah, ada yang bilang wah, kok bisa apa segala macam. Tapi ya ini fakta terjadi kok, Ya. 400.000. Dan itu nggak ada label. Artinya nggak label itu kita nggak ada dalam program apapun. Bahkan tidak ada pakai plastik yang tulisannya Baitul Djafar apa nggak ada. Ya. Betul-betul lillahi ta'ala. Bahkan nggak ada nama, nggak perlu tahu dari mana. Ya bagi saya itu satu fenomena yang luar biasa lah. MBG, MBG. makan berkah Gratis. gratis. Iya. Bang Baitul Djafar, tadi kami udah keliling. Tribuners tadi udah lihat lewat video-video kami. Next kita mau seperti apa, Bang, ke depan Baitul Djafar ini, Bang? Khusus untuk masyarakat ya, Sumatera Utara jadi, ini, Bang. ada satu hal yang harus dipahami ya, bahwa Baitul Djafar ini sebenarnya spirit, bukan tempat. Jadi Baitul Djafar itu pada akhirnya adalah semangat. Oke. Gitu. Baitul Djafar itu bisa di mana saja. Apa semangatnya? Hanya satu, berbagi habis. Dan kami spesifik yaitu nasi, berkah, makan. Nah, kenapa makan? Dia langsung menyelesaikan masalah dalam detik itu Ya. juga. Orang lapar makan kan. Jadi kami sudah sepakat semua bahwa Baitul Djafar itu bukan tempat. Baitul Djafar itu adalah semangat. Semangat. Berbagi makanan, berbagi keberkahan dalam bungkusan. Itu Baitul Djafar. Nah, ini sudah juga ditiru di banyak tempat. Salah satunya di Pekanbaru, Ya. di Berandan ada, sebelum Berandan Tanjung Pura tuh ada juga Dengan nama yang berbeda, dengan tapi nama semangat yang sama. Baitul Djafar. Jadi semangat Baitul Djafar itu semangat. Jadi keinginnya nanti suatu hari kalaulah konsep berbagi ini bisa disebarkan, saya pikir ya nggak usah muluk-muluk lah berbicara tentang rahmatan lil alamin. Bagi saya itu rahmatan lil alamin Ya. sudah. Kita memberi ke semua ya, Bang. Iya, bahkan bukan harus jumlah kok. Dan tidak terbelenggu pada Muslim atau tidak. Iya. Saya selalu bilang gini, mungkin satu bungkus yang kita di rumah itu bisa jadi sisa loh. Tapi bisa jadi berkah bagi orang lain. Ya. Apalah susahnya kalau memang pulang di rumah. Saya yakin di setiap rumah itu kalau dia buka microwave, minimal satu nasi Semangkok nasi kering misalnya. Masih ada. Ya. dengan modal 3.000 atau 4.000, dia bisa jadi nasi goreng kok. Apa sih susahnya buatkan nasi goreng, dia bungkus adalah tukang becak. Bisa jadi itu sisa di rumahnya. Tapi si tukang becak yang nerima, Nah, mungkin dia belum makan hari itu ya, Bang. itu berkah loh. Ya. Benar nggak? Dan kenapa nasi? Saya selalu berpikir gini, semua manusia ketika nasi yang masuk, itu nggak habis semua jadi kotoran. Nggak bisa dia. Dia pasti ada Jadi daging darah itu. darah ya. segala macam. Pertanyaannya, apakah ada Tuhan menciptakan manusia yang nggak ada baiknya? Mau dia Islam, Nasrani, Majusi, apapun segala macam, mesti ada baiknya. Karena itu kodratnya manusia. Walau minimal sama anak ataupun istrinya, pasti ada baiknya. Benar nggak? Bisa dibayangkan niat yang tadi itu dimakan nasi yang berkah itu dimakan oleh ribuan orang. Bagi saya itu udah lebih dari cukup. Bang Kiki, dalam melaksanakan ini kan tentu banyak halangan, rintangan, Ya, omongan, apalagi pula kita di Medan ini ya kan, ya. keluarga. Tapi kalau istri sih saya tengok udah all out lah ya, Bang.
Dia antara all out dengan nggak gitu peduli kali lah. Memang beda-beda tipis lah itu. Tapi bagaimana kemudian abang mengelola ini bang? Yang tadi di eksternal. Nah, Kan abang salah satunya kan tidak kemudian Baitul Ja'far ini kan tidak kemudian secara hierarki tadi terkait dengan Pancabudi kan. ya, Secara pengelolaan, administrasi, Ya. keuangan itu kan nggak ada hubungan sama Baitul Ja'far dengan Pancabudi kan. ya sama lagi dan lagi ya. Kalau donatur saya Allah Subhanahu Wa Taala, maka toke ataupun manajer saya Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu dia. Jadi lebih tepatnya gini, enggak yang saya urus-urus sekali gitu. Ya. Tangan Tuhan itu bekerja. Tapi bagi saya gini, tanpa kita bekerja, nggak akan mungkin dia bekerja. Jadi bentuk cinta itu ya kerja. Bentuk cinta. Dengan niat tadi kita, besok kita mau siapin Iya. 2000. Respon dari owner besarnya tadi sudah ada aja ya Iya, bang, aku ada orang mudahkan. telepon, Berapa sih? ada orang. Iya. Saya pikir kalau kita kerja di satu perusahaan besar, manajernya membuat satu program, tiba-tiba perusahaan besar itu nggak bisa mensupport, itu nggak perusahaan besar itu, Ya. benar nggak? Kurang lebih begitulah. Kalau udah owner besar, awak pun udah nggak bisa lagi tuh Iya. membantahnya. Iya kan? Tercukupi, alhamdulillah. Belum pernah. Bahkan yang terjadi lebih sering itu begini. Kayak haul semalam itu, saya kadurnya ya, saya hanya berani buat 2.500 waktu itu. Artinya hitung 2.500 rasanya cukup. Di hari H, 7.000. Dengan keajaiban juga salah satunya. Banyak. Salah satunya. Misal. Saya pesan lembu waktu itu 3 ekor. Yang mengantar lembu itu, saya pesannya jauh di daerah dekat tebing. Si toke salah info dengan si supir. Dikirimnya 3 lembu yang ukurannya melebihi dari yang saya order. Oke. Jadi sampai aja di sini, dia bilang, aduh, daging lembu ini berlebih. Jadi gini aja lah Pak, katanya. Udahlah, yang kami janjikan, kami kasih, lebihnya kami ambil. Mau ngapain, saya bilang. Mau saya jual. Sisa daging setelah lembu dipotong. Iya. Oke. Biarlah saya jual. Jadi saya tanya, kira-kira lah, saya bilang. Berapalah seluruh sisa daging dari pesanan abang itu? Iya, daging ini. Dihitungnya sekitar 5 juta. Terus saya bilang gini, saya ini untuk sedekah. Mau nggak kalau saya bayar 2,5 juta aja. Tapi kok nggak perlu lagi membawa sisa daging itu. Tinggalkanlah semua di sini. Kalau kau mau. Tapi cuma ada uang 2,5 juta dari hitungan itu. Kalau memang untuk sedekah, udahlah. Dengan sisa daging tadi itu dipotong, cukup 7.000. Salah antar pula deh. Salah antar. Lucu kan? Iya. Terserah, boleh dibilang itu sebuah kebetulan. Ya. Boleh. Tapi bagi saya enggak, begitu tangan Tuhan bekerja kok. Udah turun, malam baru saya sibuk di teleponnya. Salah. Itu lembunya kebesaran. Mau kirim balik. Biaya. Udahlah, kami potong. Tapi yang sisanya itu kami ambil. Jadi saya bilang, daripada kalian ambil gini, udahlah repot. Udahlah, aku bayarlah semua. Berapa? Ini kalau 5 jutaan lah. Aduh, hitung, nggak cukup. Saya cuma ada uang 2,5 juta. Ya, jadi akhirnya, udah. Ambillah. Lucu kan? Ya. Nah, salah satu bab yang lucu. Kita kemarin kurban di sini. Saya bilang
kesian lah orang kurban kalau cuma dapat daging. Dia mau masak, bikin bumbu segala macam. Saya kecetus saja. Kayak mana kalau kita buat sekitar 80 atau 100 kilo. Daging itu kita rendang semuanya. Jadi di pack sekilo-sekilo. Jadi orang dapat pulang, Tinggal makan. tinggal makan. Terus, wah bagus juga. Terus saya bilang, tapi kan sedih lah. Masa cuma daging aja? Nggak ada nasi. Maunya bisa dapat beras ya. Saya ngomong gitu. Tiba-tiba sepupu saya bilang, dari aku 1 ton. Maka kemarin 5 kilo beras, 1 kilo rendang. Untuk kaum duafa. Selesai. Modal air, dapat nasi, dia makan. Udah ada Udah ada rendang, ya nggak perlu beli bumbu. Nah, orang kan taunya saya aja, tapi dia kan itu tadi saya bilang. Bantuan itu bisa datang dari Dari siapa saja siapa-siapa. dan dengan cara apa saja ya, Bang? Dengan cara yang lucu, lagi ngobrol gini, kalau lagi cerita-ceritain. Tiba-tiba dia bilang, udah aku 1 ton beras. Begitulah kejadiannya. Jadi kalau dibilang simsalabim ya tidak. Ada Tidak. proses. Ada kita proses, untuk- tapi proses. Ada niat, ada proses. Prosesnya banyak yang lucu lah, lebih Ya. tepat gitu. Lebih dimudahkan mungkin ya, Bang? Iya, jadi ya sama kayak begini. Ini kegiatan 1.300, udah cukup. Nanti kita kepingin lagi berbagi, mungkin nanti di acara MUI mungkin kita akan mau misalnya berbagi lagi. Saya cuma bilang oke lah. Ada orang yang dengar, dia nanya, Abi mau baginya apa? Kalau saya paling kuat telur lah. Udah ya, pakai daging. Rendangnya semua dari aku. Jadi rencananya di tanggal 16 itu Tribuners MUI Sumatera Utara mau ada acara. Iya, ada acara. Dan Baitul Ja'far akan ikut serta. Ikut serta. Pokoknya ikut serta Ikut lah. serta. Entah apapun ikut serta. Ya. Ikut serta berdoa pun jadi Ya, lah. bentuknya ya tadi makan Bergizi gratis. bergizi gratis pula, Bang. Makan berkah gratis. Makan berkah gratis. Ya, Nanti makan ada yang marah, Bang. Oke, Bergizi makan berkah gratis. MBG, makan. Di acara MUI nanti juga Baitul Ja'far akan ikut serta. Ya, ikut serta. Ya sama. Kalau ditanya saya nggak ada pula ikatannya itu ya. Mungkin saya kalau ditanya ada kepentingannya, malas juga saya nggak ada kepentingan Ya. apa-apa, benar nggak? Tapi karena semangatnya itu kita nggak peduli lah. Asal memang mudah, dimudahkan dan kita nggak berat dan apa namanya Toke bilang ACC, Jalan ya keluar, jadi gitu dia. kan. Yang tadinya pakai telur aja, ada dagingnya Ada sekarang. dagingnya. Betul kan? Ya. Tapi sekarang tuh memang sudah banyak muncul, Bang, dengan semangat yang sama, walaupun beda nama lah ya. Berbagi nasi berkah itu udah kayaknya sudah meng-Indonesia lah hari ini. Termasuk mungkin ya kita berharap Baitul Ja'far tetap meneruskan program itu sampai Insya Allah. nawaitu 1 juta 1 juta. Niat. bungkus. 1 juta bungkus. 1 juta bungkus. Nggak Bang. tahu apakah, Hah? tapi saya yakin itu terwujud. Nah, itu aja. Bang, kita balik lagi ke Baitul Ja'far, Bang. Kan tadi saya lihat ada banyak sarana, ada banyak prasarana. Ya. Kapan sih itu dipakai, Bang, sama jamaah kita? Oh ya, jadi ada surau, ada tempat suluk. Tempat surau dan tempat suluk ini ada jadwalnya. Dalam 1 tahun ini ada 5 atau 4 kali. Biasanya Ramadan, 10 hari, 10 hari. Kalau enggak, dia menjadi apa? Ya jadi setiap malam Jumat sama malam Minggu jadi tempat wirid. Kalau enggak, dia jadi tempat, itu untuk peramalannya ya. Ya. Jadi ada yang ubud-ubudiyah. Jadi di Baitul Ja'far ini memang nggak mau dibilang lucu, ya enggak, tapi semua ada. Jadi ada peramalan ada PAUD gratisnya, ada juga. Jadi yang ini jalan dengan PAUD-nya, yang ini jalan dengan peramalannya. Di sebelah sini ada kebun jalan juga. Di sebelah Ada sini peternakannya juga. ada peternakan jalan juga. Di sebelah sini ada olahraga nge-gym-nya jalan Ada juga. Musik ada? Ada juga. Di sini kita ada komunitas angklung,
Kita pernah performance itu dengan 40 pemain angklung di kedutaan India. Jadi di Independence Day India sama di Republican Day India ada 4 atau 5 kali acara di kedutaan India itu yang pakai berkolaborasi dengan Baitul Djafar. Jadi kita buat full band plus 40 pemain angklung. Dulu hampir setiap wisuda Pancabudi Tampil performance. Yang kita mix mulai dari lagu daerah dengan lagu India, ada dengan lagu modern. Bahkan kita pernah performance di Hotel Arya Duta pada saat itu pengenalan makanan Melayu dan halal bihalal Duta Besar Malaysia. Awak hadir itu? Ada itu? Ada. Kita performance juga itu ada main angklung galau. Itu. Jadi Baitul Djafar ini mau apa aja ada? Ada dia. Musisi pun boleh masuk ke sini? Boleh. Mau berzikir bisa? Boleh. Main musik? Boleh. Oke. Bahkan kalau di hari raya di bulan puasa pertama, kita sering buka puasa. Bahkan geng motor pun masuk kemari. Dan ada sebiji Harley di depan itu. Iya. Jadi komunitas Harley itu juga sering kumpul sini. Pernah buka puasa bersama di sini. Jadi ya bagi saya kan itu harusnya Islam itu ya nggak perlu mengkotakkan kita. Jangan berkotak-kotak lah. Saya pikir sudah. Yang penting itu tadi Pak Maratua sempat ngobrol sama dia. Dia bilang gini, yang turun dari atas ke bawah itu pakem, jangan diganggu lagi. Gitu. Yang sering berantem itu yang dari bawah ke atas. Bagi saya itu pas. Artinya apa? Yang udah pakem dari Tuhan, udah itu Al-Quran, jangan diganggu-ganggu lagi. Kalau masalah yang dari bawah ke atas ini, kan itulah kotak-kotak tadi. Ada yang menganut paham ini, paham itu, paham ini. Sudahlah, toh ujungnya mau ke atas saja kok. Kan lebih enak beragam, berbagai warna daripada menjadi satu warna yang akhirnya saling berantem. Nggak bisa disamakan, udah biar aja. Dan itu semangatnya. Dan di Baitul Djafar ini semangatnya rahmatan lil alamin itu. Iya, makanya di tempat ini lucunya hampir berbagai paham Islam pernah datang kemari, berbagai latar belakang tarikat pernah kemari, bahkan hampir tarikat muktabar se-Indonesia itu pernah berurusan ke Baitul Djafar. Kenapa? Karena saya pernah menjadi penasehatnya Jatmahan Sumatera Utara. Jadi ya sudah begitu aja. Yang penting yang dilarang cuma satu di sini. Yang dilarang itu berbicara tentang perbedaan, di situ dilarang. Dilarang aku paling benar. Iya, dilarang. Merasa benar tuh nggak boleh. Gitu. Jadi datang, kau mau beribadah, kau mau pakai gayamu, jangan salahkan gaya orang lain. Kau kusuk aja dengan gayamu, silakan. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Sholat itu dari atas ke bawah, dia nggak boleh diganggu lagi. Yang kalau masalah dari bawah ke atas ini ya nafsi-nafsi lah sudah. Jadi jangan kita memberantami sesuatu yang akhirnya memecahkan Islam itu sendiri. Cuman kan konsep ini sulit ya, karena ya itu tadi ya, semua merasa pokoknya begini yang paling betul. Kalau di sini ya, cobalah lihat tadi ada ketua MUI-nya ya datang, FKUB datang, bahkan ada di luar anak-anak PAUD orang kampung ada juga di sini, dosen-dosen ada di sini, gitu kan? Mau tadi ikut juga sholat Jumat, mungkin ikut sholat Jumat. Sholat Jumatnya habis siap sholat itu kok ada yang seperti lantunan ayat-ayat itu ciri khasnya Naksabandi. Mau ikut silakan. Silakan. Mau nggak? Mau siap itu doa sendiri boleh. Cabut silakan. Cabut pun silakan. Udah nggak usah diganggu-ganggu yang ya itu sebuah amalan dia sudah habis itu dia berdoa udah. Kalau kita nggak suka udah keluar aja nggak usah ibaratnya kalau bahasanya Hotman Paris nggak usah nyinyir lah. Hah? Ya kalau nggak suka kan diam aja. Ya. Dan saya begitu, jadi saya kemana aja. Kalau saya tengok dia begini, saya cuma tanya, orang ini bersahadat? Ya, bersahadat, memakai Al-Quran, ya udah apapun yang dibentuknya di sana, selama dia proses dari atas ke bawah itu tidak diganggunya, ya saya diam aja. Tapi kalau dia udah mulai
perintah dari atas ke bawah itu terganggu, ya kita tentu bertanya. Ya. Misalnya kegiatannya udah mulai agak ganjil-ganjil sedikit, yang melanggar perintah. Akidah ya. Iya. Itu pun saya tidak mau bilang itu sesat, enggak. Saya malah, ya sudahlah, saya nggak ikut yang sini, saya gini aja. Udah gitu aja. Dan jangan memperruncing Nggak usah, perbedaan ya, ya, Bang. jangan. Bagi saya harusnya begitu udah. Dan itu enak kali ya. Buktinya tadi lah kita makan Semua orang bisa guyup di tempat iya. yang sama Nah, gitu ya. kita nggak di situ lintas profesi kok, satu meja kita bisa ketawa segala macam. Menghormati yang tua itu biasa. Ya Pak Maratua datang, saya tidak melihat ketua MUI-nya kok. Yang saya lihat ya menghormati orang tua lah. Ya. Dan beliau menghormati orang yang mengundang. Itu Islam. Benar nggak? Benar. Ya sudahlah, kan enak kali gitu. Maunya begitu aja kita sudah. Jadi nggak usah kita capek berantem. Dan Baitul Ja'far ini memang terbuka untuk semua orang. Terbuka. Yang tadi belum bisa bantu lewat makanan Lewat berkah, tenaga. lewat tenaga bisa. Ya. Ketika Bahkan ada lewat tenaga nggak bisa. Lewat dana nggak bisa. Bahkan ada yang datang kemari khusus cuma untuk bagi. bantu bagikan. Bagi. Nggak bisa juga bantu makan. Yang penting kok bismillah. Kalau bantu makan pun nggak bisa, udah susah kali lah ya. Salah itu. Bang, ini pertanyaan terakhir Ya. sebelum kita tutup ngopi sore hari ini, edisi spesial di Baitul Ja'far. Bang, apa harapan Abang ke depan kepada masyarakat? Tentu harapan utama pada donatur utama tadi ya. Tapi sama masyarakat dengan visi tadi rahmatan lil alamin dan membagikan keberkahan lewat sebungkus nasi pada masyarakat, paling tidak di Sumatera Utara ini, Bang. Satu yang mungkin ingin saya share ya. Hidup itu tidak ada yang pasti kecuali satu, mati. Mau apapun variabel di dunia ini, pasti variabel perkaliannya tidak pasti. Cari duit belum nggak pasti. Karir, jodoh, sehat, seluruh variabel dalam hidup itu pasti ada satu unsur X yang tidak pasti. Tapi satu variabel ini itu apapun perkaliannya, apapun variabelnya equal ataupun sama dengan pasti mati namanya. Itu nggak bisa, itu udah begitu pakemnya. Nah, pahamin aja bahwa siapapun di dunia ini, variabel pasti mati itu akan terjadi. Kalaulah memang variabel itu ada, sudahlah. This too will pass. Semua itu akan berlalu. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda ingin berlalu dengan kenangan yang indah, atau Anda ingin berlalu dengan kenangan yang buruk? Bagi saya, kalaulah kita sepakat, nggak usahlah kita berbicara tentang agama dengan keyakinan dan lain-lain. Berangkat aja lah dengan bahwa semua ini akan kutinggalkan, tapi aku ingin memberikan kenangan yang terbaik dengan apa yang kutinggalkan. Saya pikir kalau spirit ini bisa diaplikasikan mulai dari pejabat tertinggi di Sumatera Utara sampai seluruh rakyat dan penduduk Sumatera Utara, bagi saya itu sesuatu yang majestic, luar biasa, dan pasti menyelesaikan seluruh permasalahan di dunia ini. Sesimpel itu sajalah berpikir. Sesimpel itu sajalah berpikir. Dengan kesimpulan berpikir itu, efek yang dibangun itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada satu pepatah bagus ya. Dulu waktu muda aku ingin mengubah dunia, ternyata nggak bisa. Gitu. Maka aku kecilkan, aku ingin mengubah negara.
Ternyata pun sulit. Mimpi itu semakin berumur, ku kecilkan lagi. Umurku mulai bertambah, udahlah aku mengumpul. Ingin merubah satu kota ataupun kampung halamanku. Ternyata itu pun sulit. Bertambahnya umur, ku kecilkan lagi. Udahlah, dusunku lah yang ingin ku rubah. Ternyata sulit. Lebih sulit lagi. Sampai akhirnya aku dengan umurnya sudah mulai bertambah, sudahlah aku ingin merubah keluarga saja. Ternyata pun sulit. Yang sedihnya di akhir-akhir hidupnya baru dia berpikir, kenapa nggak aku rubah diriku sendiri ya? Mungkin kalaulah aku merubah diriku sendiri di saat aku muda dulu, siapa tahu yang sendiri perubahan ini bisa berefek pada keluargaku. Ketika keluargaku mulai berubah, mungkin bisa jadi satu kampung. Kalau satu kampung bisa berubah, sudah pasti kota. bahkan mungkin bisa merubah dunia. Artinya, nggak usah muluk-muluk untuk membuat perubahan apapun, mulai dari diri sendiri. aja. Cara paling gampang tadi bersedekah. Ganti toke dan donatur. Bang Kiki, terima kasih. Sama-sama. Tribuners, demikian Kopi Sore edisi spesial hari ini. Mudah-mudahan semangat yang dibawa Bang Kiki Insya Allah, lewat Baitul insya Allah. Jafar berbagi nasi berkah Amin. 1 juta bisa tercapai. Kita Insya mendoakan Allah. Tribuners yang ingin terlibat dalam program Makan Berkah ini. Boleh, Makan terbuka. berkah gratis, terbuka. Alamat kita Bang di Klambir Klambir 5. Bahkan terbukanya dengan 4 tadi. 4 tadi. Mau nyumbang boleh, pakai tenaga boleh, Boleh. ikut bagi boleh. Kalau nggak datang Makan kemari bersama. makan aja pun boleh. Itu dia Tribuner. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Kita jumpa di Ngopi Sore berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.